wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Neni Yulia. Saya dari Prodi PG PAUD kelas 2A. Sekarang RPPH saya menjelaskan tentang temanya yaitu binatang di air dan subtemanya ikan. Kita lanjut saja. Indikator pencapaian pembelajaran. Anak menyebut ciptaan Tuhan dan menyayangi sesama makhluk. Maksudnya dari slide ini kita mengajari anak itu harus mampu menyayangi ciptaan Tuhan seperti makhluk hidup dan sejenisnya. Yang kedua, anak mampu mentaati peraturan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan. Sebelum berkegiatan di tempat anak diusahakan yaitu mencuci tangan. Bukan karena penyebabnya tahun-tahun ini ada COVID, tapi banyak berkegiatan di luar. Seperti tema saya ini yaitu air. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu anak mengucapkan kalimat sederhana. Kalimat sederhananya seperti contoh dalam tema kita itu ikan. Kita mampu mengenalkan jenis-jenis ikan dan sebagian jenis-jenis hewan. Dan selanjutnya yang keempat, anak menyebut kosakata baru. Kosakata barunya seperti apa? Anak itu kan mampu cuma bilang ikan, tapi mereka tidak tahu jenis-jenis ikan itu apa. Ada ikan nila, ikan emas dan sejenisnya. Itu adalah kosakata baru yang harus kita jelaskan kepada anak. Dan yang selanjutnya itu nomor 5, anak menghitung dan menyebutkan warna, ukuran, tekstur dan bagian tubuh ikan. Contohnya seperti apa? Ikan itu kan mempunyai 2 mata dan sejenisnya, yaitu ikan mempunyai sisik, ada ekor dan sejenisnya. Yang keenam, anak memancing dan menangkap ikan. Dalam tema kegiatan kita yaitu kan karya wisata. Karya wisatanya itu sejenisnya di kolam ikan. Maka dalam karya wisata ini kita akan mengajari anak-anak yaitu memancing dan menangkap ikan. Dan yang selanjutnya yaitu media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar ada kolam ikan. Alat-alatnya itu sejenisnya tempat kita kolam ikan. Alat-alatnya seperti alat pancing seperti jala ikan, sejenis orang mancing dan menjala ikan, makanan ikan. Yang pertama pembukaan. Pembukaannya yang pertama yaitu dengan berdoa dan salam. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya salam. Pembukaan acara ini kita buka dengan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya bercakap-cakap tentang jenis-jenis binatang di air. Apa-apa anak-anak jenis-jenis binatang di air? Contohnya seperti ikan, katak, buaya, kura-kura, udang, kepiting, hiu, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu inti, mengamati. Karya wisata ke kolam ikan seperti kita mengajak anak-anak untuk karya wisata ke kolam ikan itu langsung. Selanjutnya anak mengamati langsung orang yang sedang memancing, menangkap ikan, dan memberi makan ikan di kolam. Nah, sebelum kami sebagai guru mencontohkan kepada anak-anak untuk memancing, maka kita akan melihat contoh dari orang memancing di kolam ikan tersebut. Selanjutnya itu menanya. Ada yang pertama, guru mendorong anak untuk bertanya apa yang ingin anak ketahui dari apa yang dilihat di kolam ikan. Misalnya pertanyaan yang diajukan anak. Yang pertama, bagaimana cara memancing? Anak biasanya saat kita mengajak ke wisata yaitu keingintahuannya itu banyak.
anak biasanya bagaimana cara memancing. Nah, dalam metode memancing itu kita kan sudah diberitahu oleh orang yang sejenisnya, orang yang menjaga kolam ikan tersebut. Mereka memberi contoh pada anak-anak bagaimana cara memancing. Yang kedua, mengapa ikan gerak-gerak? Anak biasanya keingin tahuannya banyak, itu sebagai PR kita sebagai guru. Mengapa ikan gerak-gerak? Ikan gerak-gerak karena dia adalah makhluk hidup. Ikan itu hidup di air laut, air tawar. Ikan itu tidak bisa bernapas seperti kita, bernapas secara langsung. Mereka itu bernapas, bisa bergerak-gerak dengan cara mereka itu ada di dalam air. Selanjutnya yaitu mengapa mulutnya gerak-gerak. Kenapa mulut ikan gerak-gerak? Nah, itu adalah salah satu caranya hewan seperti ikan bernafas di air. Selanjutnya, guru mempercakapkan tentang pertanyaan anak. Selanjutnya anak-anak yaitu istirahat, makan, dan bermain. Yang kita ke selanjutnya yaitu penutup. Tepuk dengan pola memancing ikan. Anak-anak, sebelum kita menutup acara karya wisata kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan tepuk dengan pola memancing ikan. Contohnya seperti apa? Angkat tangan, kita lakukan seperti ini, seperti gerakan memancing. Nah, itu adalah contoh penutup kita pada pagi hari ini. Selanjutnya diskusi kegiatan satu hari. Apa diskusi kegiatan satu hari kita? Diskusinya itu apa yang kita dapatkan dari karya wisata kita di kolam ikan ini. Bagaimana anak dapat mempraktikkan cara memancing, jenis-jenis ikan, ataupun bagaimana cara menggunakan alat-alat memancing tersebut. Selanjutnya berdoa dan salam. Baiklah, penutup kita pada kali ini. Pada pagi hari ini marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.